Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami, Asto dari Sukabumi. Kali ini kita akan menyampaikan penugasan dari penempuhan brevet protokoler. Baik, teman-teman semuanya, kita akan bahas terkait protokoler ini mengenai apa itu pengertian protokoler. Protokoler sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan memiliki makna bahwa serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, kemudian tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Kita sering menemui beberapa permasalahan dari ketiga kategori tadi, dari tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan adalah permasalahan itu sering kita temui ketika membahas tentang aturan tata tempat. Nah, baik, kita sekarang akan fokus ke tata tempat itu dulu, sedangkan untuk upacara dan penghormatan akan ada pembahasan, dan sebetulnya tidak begitu bermasalah, tapi yang sering bermasalah adalah ketika berkaitan dengan tata tempat. Catatan penting bagi kita sebagai seorang protokoler adalah yang pertama, pastikan daftar pejabat dan tokoh yang diundang. Kemudian yang kedua, konfirmasi pejabat dan tokoh yang hadir. Yang ketiga, konfirmasi juga tentang pejabat dan tokoh yang hadir tetapi diwakilkan. Sedangkan yang keempat adalah buat ranking sesuai tinggi rendah jabatan. Nah, yang hadir ini adalah yang hadir tanpa perwakilan dan yang hadir dengan perwakilan. Yang hadir dengan perwakilannya harus dalam catatan kita nanti ya. Kemudian ranking berdasarkan daftar konfirmasi kehadiran, bukan berdasarkan daftar undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran, pasal 9. Di sana kita mendapati tentang aturan tata tempat yang berkaitan dengan pejabat pusat, yaitu pengaturannya adalah di sana menyebut tentang presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, ketua MPR, DPR, DPD, ketua BPK, dan seterusnya hingga Mahkamah Agung sampai pemimpin tertinggi yang mempresentasikan organisasi keagamaan tingkat nasional. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 pasal 10 mengikat tentang pejabat-pejabat di tingkat provinsi. Di sana kita akan mendapati siapa saja tokoh-tokoh atau pejabat yang berhak kita tangani ketika kita menjadi protokoler. Yang pertama, pejabat tertingginya adalah gubernur, kemudian wakil gubernur, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, dan seterusnya ketua DPRD tingkat 1 atau provinsi sampai ke kepala pemerintahan daerah provinsi dan pejabat eselon 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang pasal 11 itu menyebutkan tentang pejabat atau tokoh yang berhak hadir dan kita layani di tingkat kabupaten kota. Yang jelas orang nomor satunya adalah bupati atau wali kota, keduanya adalah wakilnya, kemudian yang ketiga adalah mantan bupati atau mantan wali kota, dan mantan wakil bupati dan mantan wali kota, dan seterusnya DPRD tingkat 2 sampai ke lurah atau kepala desa. Sebagai catatan bagi kita semua bahwa ketika kita terlibat dalam keprotokoleran
ranking dapat disusun berdasarkan struktur organisasi jika di luar dari peraturan yang tadi disebutkan. Misal dalam pramukaan, di perusahaan gitu ya, berlaku ranking berdasarkan struktur organisasi. Nah, teman-teman semuanya, jika tokoh yang hadir dan pejabat yang hadir berformasi dalam bentuk barisan ketika kedatangan, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Kita bisa lihat di gambar di sebelah kiri. Nah, di sana orang nomor 1 ada di paling depan, kemudian pejabat atau yang punya jabatan lebih rendah dari yang nomor 1 ada di belakangnya, dan seterusnya. Kemudian jika pejabat atau tokoh yang hadir mempunyai formasi berjajar, maka posisi yang berada di sebelah kanan sesuai gambar yang kita lihat di sebelah kiri adalah posisi yang berada di sebelah kanan kedudukannya lebih utama dibandingkan di sebelah kirinya. Artinya orang sebelah kanan itu adalah tokoh yang dengan jabatan tinggi, kemudian di sebelah kirinya, dan seterusnya. Itu jika berjajar. Ada kalanya jika jumlahnya ganjil, artinya pejabat yang hadir itu jumlahnya ganjil, maka urutan yang tertinggi berada di paling tengah. Kita lihat di dalam gambar di sebelah kiri, urutan yang tertinggi berada di paling tengah, kemudian yang sebelah kanan dari nomor 1 pejabat tertinggi adalah orang penting kedua. Baru setelah itu formasi selanjutnya adalah pejabat yang lebih rendah dari nomor 2 ada di sebelah kiri dari pejabat utama. Nah, teman-teman semuanya, jika kita menemui satu acara bahwa mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian dipisah, ada meja di tengahnya, maka kita perhatikan pintu masuk atau pintu keluarnya. Di sana kita bisa mengatur pejabat yang tertinggi kita tempatkan terjauh dari pintu keluar. Kemudian yang membelakangi pintu adalah pejabat yang di bawah pejabat nomor 2. Selanjutnya, jika pintu keluar itu ada di sebelah samping gedung, maka kita pastikan dulu bahwa bagian depan dari tempat acara itu adalah yang berseberangan dengan pintu keluar. Dan di sanalah kita tempatkan pejabat utama ada di paling jauh dari pintu keluar. Dan paling selanjutnya mengikuti adalah pejabat yang di bawahnya dan semakin mendekati pintu keluar. Kemudian kakak semuanya, jika kita menemui dari acara itu bahwa ada orang yang punya jabatan selevel dengan yang mengundang, kita bisa mengatur tempat bahwa tempatnya bisa berbentuk letter U, di mana pada ujung atau paling tengah adalah pejabat utama. Sebelah kanan adalah tamu, jajaran tamu, sedangkan sebelah kiri adalah tuan rumahnya. Dan tentu saja posisi dari pejabat penting berseberangan dengan pintu keluar atau pintu masuk. Catatan penting berikutnya adalah apabila menerima tamu yang jabatan tidak selevel, maka pengaturannya dikembalikan sesuai tinggi rendahnya jabatan, mengikuti peraturan yang ada di awal tadi. Nah, kita sekarang lihat di samping ada format teater atau format teater, di mana ada panggung di sebelah depan dari barisan tempat duduk pejabat. Maka jika jumlah kursinya ganjil atau pejabat yang hadir itu jumlahnya ganjil sesuai dengan laporan di awal, pendataan di awal, maka orang penting ada di posisi paling tengah. Kemudian orang yang mempunyai jabatan lebih rendah
sedikit atau setingkat lebih rendah dari orang yang pertama, yang utama, di sebelah kanannya. Kemudian orang yang memiliki jabatan lebih rendah, setingkat lebih rendah dari nomor 2 ada di sebelah kiri pejabat utama. Kemudian yang keempat ada di sebelah kanan pejabat yang nomor 2. Dan begitu seterusnya, zigzag. Nah, itu jika mindsetnya ganjil. Nah, kita akan membahas ketika formasi itu mindsetnya genap. Seperti gambar di samping, maka dua bangku utama itu adalah orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di antara semua yang hadir. Dua orang yang memiliki jabatan tertinggi kita tempatkan di tengah, dengan tetap memperhatikan dari dua itu sebelah kanan adalah orang yang mempunyai jabatan tertinggi. Di sebelah kirinya orang memiliki jabatan satu tingkat lebih rendah dari yang utama. Kemudian orang nomor 3 seperti peraturan yang di awal tadi, nomor 3 di sebelah kanan pejabat utama, nomor 4 di sebelah kiri pejabat nomor 2, dan seterusnya. Kita juga suka menemui mindset yang disiapkan oleh penyelenggara adalah berbentuk blok. Blok ini maksudnya ada pengelompokan di antara beberapa jajaran bangku itu ada jalur yang biasanya berkenaan dengan padatnya undangan, dan juga itu juga digunakan, dimanfaatkan untuk jalur untuk pembagian konsumsi atau distribusi konsumsi bagi semua yang diundang. Nah, bentuk blok ini biasanya dibuat 4-4. Misal kita menggunakan 3 blok seperti yang dalam gambar ya, bahwa 4 seat yang di tengah itu adalah pejabat penting atau yang memang di antara undangan mereka yang tertinggi jabatannya. Kita mempunyai kaidah tadi bahwa jika genap maka nomor 1, nomor 2 berdampingan, di mana sebelah kanan adalah pejabat utama, diikuti oleh pejabat ketiga ada di sebelah kanannya nomor 1, dan nomor 4 ada di sebelah kirinya nomor 2. Nah, bagaimana pengaturan dengan blok yang di kanan dan kiri atau sayap kanan dan sayap kiri? Di sayap kanan kita bisa melihat bahwa yang mendekati tamu utama atau pejabat utama itu ditempatkan orang penting sesuai dengan bagiannya. Misal di sebelah kanan orang penting nomor pertama ditempatkan paling dekat dengan blok tokoh utama, dan diikuti seterusnya di samping. Begitu juga yang di sayap kiri. Nah, itu juga ditempatkan paling mendekati pejabat utama adalah nomor 1, kemudian diikuti sebelah-sebelahnya sampai ke nomor 4. Kita juga sering menemui format tata ruang itu berbentuk mindsetnya round table seperti dalam gambar. Kita bisa melihatnya sangat ramai, sangat padat tempatnya. Nah, kita bisa menggunakan formasi meja dulu. Meja kita buat tata tempatnya, di mana paling depan jelas tokoh utama atau pejabat utama. Kemudian sebelah kanannya adalah pejabat utama yang setingkat lebih rendah. Kemudian di sebelah kiri pejabat utama adalah pejabat penting nomor 3 yang jabatannya satu tingkat di bawah nomor 2. Yang keempat ada di sebelah kanan nomor 2, dan yang kelima ada di sebelah kirinya nomor 3. Begitu seterusnya, diikuti yang nomor 6 tepat di belakang pejabat utama. Kemudian kita bisa melihat atau mengatur juga dari pengaturan bangkunya menggunakan kaidah yang bangku genap. Jadi nomor 1, nomor 2 ada di tengah, di mana yang sebelah kanan itu pejabat utama, kemudian yang sebelahnya adalah yang setingkat lebih rendah dari pejabat utama. Begitu seterusnya. Begitu juga di bangku-bangku yang lain. Nah, ketika kita
menemui setting tempat semacam itu, maka kita bisa menempatkan awak media ada di paling belakang, jajaran paling belakang, dan itu agar tidak mengganggu keberlangsungan dari acara. Nah, bagaimana jika pejabat yang hadir membawa pasangan? Bisa jadi pejabat itu adalah laki-laki, pasangannya berarti istrinya, atau pejabat itu perempuan berarti membawa suaminya. Nah, kami menggunakan istilah pasangan. Nah, bagaimana jika kita temui undangan itu berpasangan? Maka yang terjadi atau yang kita lakukan adalah tata tempat pasangan, istri atau suami, menempati tata tempat yang mengikuti urutan tata tempat para pejabatnya. Jadi berdampingan, suami istri berdampingan di tempat yang sama. Ketika pejabat tertinggi hadir tanpa didampingi pasangan, ini memang perlu koordinasi yang lebih intens, ya. Jika pejabat tertinggi yang hadir tidak membawa pasangan, maka pejabat yang lain di bawahnya seyogyanya tidak membawa pendamping. Kenapa? Biasanya jika pejabat itu hadir tanpa pasangan, acara tersebut sangat penting dan membutuhkan mobilitas yang tinggi. Nah, bagaimana juga jika pejabat yang hadir itu diwakilkan? Maka pengaturannya adalah pejabat yang berhalangan hadir dapat diwakilkan selama tidak ada ketentuan yang mewajibkan hadir. Jadi boleh diwakilkan, kemudian tata tempatnya akan kita atur. Bagaimana cara mengaturnya? Maka tempat yang diwakilkan tidak otomatis digantikan oleh pejabat yang mewakilinya. Tempat pejabat yang mewakili menempati tempat sesuai jabatan yang dimiliki. Kemudian kita akan membahas sedikit lagi untuk tambahan tentang aturan penyambutan dan pelepasan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penyambutan tamu, baik itu tamu undangan atau tokoh yang pejabat yang kita undang. Karena semuanya kendaraan tamu utama itu berada di sebelah kanan pejabat penyambut. Artinya pejabat setempat atau tuan rumah sudah berbaris di pinggir jalan, tidak sejajar dengan jalan tetapi melintang di pinggir jalan, di mana tempat dari pejabat utama dari tuan rumah ada di paling dekat dengan datangnya mobil dari pejabat utama. Dan kemudian pejabat yang penyambut yang paling tinggi jabatannya paling dekat dengan kendaraan tamu rumah. Ketika mobil itu datang dan pintu dibuka, maka yang pertama menyambut dari pejabat utama adalah pejabat utama tuan rumah, ya, diikuti kemudian dengan jajaran di bawahnya sampai di ujung. Nah, ketika kepulangan atau pelepasan dari tamu utama, maka kendaraan utama ada di sebelah kiri pejabat penyambut atau tuan rumah. Tuan rumah tetap ada di paling dekat dengan mobil pejabat tamu utama, hanya tempatnya berpindah. Yang tadinya ada di sebelah kanan, mobil itu ada di sebelah kanan beliau, sekarang beliau berpindah tempat, mobil itu ada di sebelah kiri beliau. Nah, kemudian siapa yang berjabatan terakhir atau pertama kali dengan pejabat utama, yaitu pejabat penyambut yang paling tinggi jabatannya, paling dekat dengan kendaraan tamu terhormat. Artinya tamu utama waktu pamit menyalami pejabat tuan rumah yang paling rendah jabatannya sampai menjelang pintu masuk mobil. Di situ pejabat utama dari tuan rumah. Begitu kira-kira tugas dari penempuhan brevet protokoler. Armas dari Sukabumi. Terima kasih.